Jumlah penderita ISPA di Palembang, Sumatera Selatan terus bertambah dalam 3 bulan terakhir. Sejak bulan Juli hingga awal Oktober, belasan ribu warga dirawat akibat mengalami penyakit ISPA. Kondisi udara Palembang yang tidak sehat akibat kabut asap membuat jumlah penderita ISPA di Palembang, Sumatera Selatan terus bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Anton Suwindro mengatakan, terjadi peningkatan jumlah penderita ISPA sejak bulan Juli hingga awal Oktober. Pada bulan Juli, jumlah penderita ISPA yang dirawat mencapai 16.000 orang. Jumlah ini bertambah menjadi 18.000 orang pada bulan Agustus, namun turun 13.000 penderita pada bulan September. Sementara data untuk bulan Oktober masih dalam pendataan. Jumlah ini belum termasuk penderita ISPA di kabupaten lain di Sumatera Selatan. Kondisi kabut asap yang semakin pekat semakin mengancam kesehatan para warga termasuk anak-anak dan balita di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Warga terpaksa memakai oksigen tabung di rumah karena khawatir terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Gani dan Faiz adalah 2 orang anak di Kota Pekanbaru Riau yang terpaksa menggunakan oksigen tabung untuk mendapatkan udara segar. Dalam sehari, Gani dan Faiz bisa menggunakan oksigen tabung sebanyak 3 hingga 5 kali. Tindakan ini dilakukan Eka, orang tua dari Gani dan Faiz, untuk mencegah terjangkitnya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada kedua anaknya. 1 unit oksigen tabung dibeli di apotik seharga Rp750.000. Dalam tubuhnya tuh sakit gitu, asapnya tuh. Itu sehari berapa kali pakai oksigen ini? 5 mungkin. 5 kali? Itu kalau lagi belajar pernah sesak juga? Iya. Ini saya pakai sekitar seminggu yang lalu. Ya, ketika kabut sudah makin kuat, istri sudah mulai mengeluh soal asap, saya inisiatif, ya sudah, karena memang harganya masih murah, saya khawatir kalau sekarang tiba-tiba masif membelinya, harga bisa tinggi. Saya beli dengan harga 750. Sekarang saya dengar harganya sudah naik. Tapi pemerintah harusnya memberikan bantuan tabung oksigen kepada satu rumah, satu kepala keluarga di Riau ini agar kami masih bisa bertahan di dalam rumah. Karena rumahlah benteng terakhir kami. Eka berharap pemerintah menyediakan subsidi untuk pembelian oksigen di puskesmas atau rumah sakit, agar warga Riau lainnya juga mampu merasakan udara segar di tengah pekatnya kabut asap. Tim Liputan, Metro TV. Dampak dari kabut asap sudah mematikan sedikitnya 6 orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga lainnya terkena infeksi saluran pernapasan akut. Udara bersih menjadi komoditas yang langka di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Muhammad Husin Saputra, bayi yang baru berusia 28 hari menjadi korban kabut asap. Husin meninggal dunia karena sesak nafas akibat dampak kabut asap. Anak dari pasangan Suhendra dan Mursidah ini meninggal dunia setelah 5 menit dirawat di unit gawat darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Selasa lalu. Tim medis tak mampu berbuat banyak lantaran kondisi bayi yang telah terpapar asap terlalu parah. Bayi Muhammad Husin Saputra datang ke emergensi kita dalam keadaan sesak berat, sesak nafas. Setelah pasien itu 3 hari di rumah dengan keadaan sesak, baru kemudian dibawa ke emergensi Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi keadaannya saat datang pasien itu sudah dalam keadaan sesak dan gagal nafas. Saturasi oksigennya sudah 50% ya, sudah 50%. Jadi saat itu pasien itu kami tangani dengan alat bantu nafas, kita pasang endotracheal tube, lalu kemudian kita bantu nafasnya dengan bagging. Kabut asap yang terjadi selama 100 hari terakhir menyebabkan udara bersih menjadi langka. Oksigen menjadi barang mahal demi bertahan untuk hidup. Sejumlah rumah sakit dan puskesmas pun penuh dengan pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Di Sumatera, khususnya Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, tercatat ada 203.678 penderita ISPA. Jumlah terbanyak penderita terdapat di Sumatera Selatan, yaitu hampir 88.300 kasus. Sementara di Kalimantan ada 114.174 penderita ISPA.
Bahaya kabut asap telah mengakibatkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia akibat sesak nafas dan ada pula yang terjebak api. Entah kapan kabut asap akan berakhir. Warga merasa penanganan terhadap kebakaran hutan dan kabut asap yang setiap tahun terjadi belum maksimal. Perusahaan penyebab kabut asap selayaknya mendapat sanksi tegas agar tak ada lagi korban yang jatuh akibat kabut asap. Tim Liputan Metro TV. Kabut asap pekat yang menyelimuti sejumlah daerah di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga kini belum juga menunjukkan hasil. Bahkan Presiden Joko Widodo hari ini akan meninjau langsung kondisi kabut asap di Jambi. Ia terpaksa mendarat di Padang, Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo yang hari ini akan meninjau langsung kondisi kabut asap di Jambi terpaksa mendarat di Padang, Sumatera Barat. Bandara di Jambi ditutup akibat pekatnya kabut asap. Di Padang, Presiden memantau lokasi yang mulai terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan akan meninjau sejumlah wilayah yang terdampak kabut asap parah, diantaranya wilayah Riau, Jambi, dan wilayah Sumatera Selatan. Upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah melalui Basarnas dan petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum membuahkan hasil. Meski demikian, pemerintah menyatakan akan mengerahkan semua upaya untuk mengatasi persoalan kabut asap. Dan kita serius sungguh-sungguh untuk menangani persoalan asap ini. Termasuk yang di sosial media kemarin berkembang, tadi kami tunjukkan kepada Presiden. Presiden mengetahui semuanya, karena kami ingin bahwa Presiden mendapatkan informasi yang seutuh-utuhnya terhadap peristiwa yang terjadi. Sementara itu, untuk mempercepat upaya penanganan persoalan asap akibat kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat berencana akan membentuk pansus kabut asap. Ini saatnya harus cepatnya dilakukan, dan pada sisi apapun DPR akan sangat mendukung. Tentu, kalau kemudian ini berlarut-larut, DPR sudah saatnya juga membentuk pansus agar juga kami bisa secara komprehensif berbagai sektor terlibat, dan tentu ini yang kami akan selidiki apa persoalannya. Pansus ini nantinya akan bekerja dengan melibatkan kementerian terkait agar kebakaran hutan tidak lagi menjadi permasalahan yang selalu berulang setiap tahun. Tim Liputan Metro TV.